Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika kita kali ini akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan desimal yang selama ini rancu pada pemahaman anak-anak, yaitu antara 0,1, 0,1, 1,0, 1,0. Nah, untuk memperjelas ini, mari diperhatikan tentang bilangan cacah yang dimulai dari 0. 0,1, 0,2, 0,3 sampai ke 0,9. Nah, setelah 0,9 maka seharusnya kan 0,10. Namun karena sudah ada 10 ini, 1 ini disimpan ke bagian satuan, maka terjadilah 1,0 atau 1. Setelah itu dilanjutkan 1,1, 1,2, 1,3 sampai 1,9. Nah, ini sama dengan 1,10. Karena sudah sampai 10, maka satunya ini disimpan ke satuan kembali menjadi 2. Jadi 2,0 atau sama dengan 2. Jadi 0,1 itu belum ada 1. Masih kurang dari 1. Sedangkan 0,1 sama dengan 1. 1,0 juga sama dengan 1. Dan 1,0 sama dengan 10. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kemudian mari kita mencoba membandingkan pecahan desimal. Tanda pembanding yang dipakai dalam matematika yaitu lebih besar sama dengan atau lebih kecil. Nah, jika kalian ketemu soal seperti ini, 0,1 titik-titik 01, berarti 0,1 itu belum 1. Sedangkan 0,1 itu sudah 1. Berarti kalau 0,1 itu masih kurang dari 1, kalau 0,1 itu sudah 1, maka yang lebih besar yang 0,1. Tanda pembandingnya, bisa kalian ingat dengan cara yang besar yang dimakan. Dimakan. Dibuka mulutnya. Jadi yang besar yang dimakan. Apabila ini dikasih garis bantu seperti ini, terjadilah huruf K. Maka cara membacanya 0,1 lebih K, kecil dari 0,1. Seperti itu. Nah, terus kita coba lagi. Di sini ada 1,35 titik-titik 0,476. 1,35 titik-titik 0,476. Nah, di sini sudah jelas ini 1,35. Berarti ini 1, sudah 1 lebih. Sedangkan di sini 0,476, berarti 1 saja belum ada. Maka sudah pasti yang lebih besar adalah yang ini. Maka yang besar yang dimakan. Ya kan? Nah, apabila ini dikasih garis bantu seperti ini, maka terjadilah huruf B, besar. Maka cara membacanya 1,35 lebih besar, huruf B lebih besar dari 0,476. Nah, itu cara membandingkan pecahan desimal. Nah, apabila kalian ketemu seperti soal yang nomor ini, 0,125 titik-titik 0,2. Kalau kalian melihat secara sepintas, kalian pasti menganggap bahwa inilah yang besar. Karena kalian melihat di sini 125. Sedangkan di sini hanya 2. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, padahal ini 125 ini masih kurang dari 1. Ini juga kurang dari 1. Karena sama-sama kurang dari 1, satuannya 0, satuannya 0. Untuk mempermudah, kita samakan angka yang di sebelah kanan tanda koma. Misalnya di sini ada di sebelah
kanan tanda koma berarti ada 1, 2, 3, ada 3 angka. Maka di sini juga dibuat 3 angka. 1 sudah ada 2 ya. 2, 3. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, setelah sebelah kanan tanda koma jumlah angkanya sama, maka terlihat dengan jelas bahwa mana yang lebih besar. Ini 0,125, yang ini 0,200. Maka pastinya lebih besar yang 0,200. Maka yang besar yang dimakan, gitu ya. Jadi caranya apabila di sebelah kiri tanda koma sama-sama 0 atau sama-sama 1, yang kita mau membandingkan yang sebelah kanan tanda koma, maka jumlah angkanya disamakan. Nah, sama halnya dengan mengurutkan juga seperti itu. Apabila satuannya sama-sama, misalnya ini contohnya, ini satuannya sama-sama 0, 0, 0, 0, 0. Nah, sini sebelah kanan tanda koma ada 1 angka, ini ada 3 angka, ini 1 angka, ini 3 angka. Karena berbeda-beda, maka coba kita samakan semua menggunakan 3 angka. Maka ya, kita buat barisan ya, tanda komanya harus lurus, ini punya barisan lurus, ini lurus, 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 dan semua dibuat 3 angka di sebelah kanan tanda koma atau 3 desimal. Nah, maka kita bantu dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, maka akan terlihat dengan jelas di sini 0,500, 0,321, 0,400, 0,194. Maka terlihat dengan jelas mana yang lebih besar, tentunya yang ini. Maka urutan pertama, urutan kedua, ya kan? Urutan ketiga, dan urutan keempat. Namun ingat, dalam menjawab tidak boleh menggunakan ini hanya sekedar cara. Untuk jawabannya misalnya diminta dari yang terbesar, maka harus ingat bahwa 0,500 itu adalah punyanya ini. Jadi kembali ke soal. Urutannya dari yang terbesar adalah 0,5. Kemudian urutan kedua 0,400 itu punyanya ini ya, 0,4. Nah, kemudian urutan ketiga 0,321 itu tetap ya 0,321. Kemudian yang terakhir adalah 0,194. 0,194. Nah, seperti itu. Nah, itu apabila di sebelah kiri tanda koma atau tempat satuan ini angkanya sama, misalnya 0 semua atau 1 semua. Nah, gitu. Namun kalau terjadi misalnya seperti ini, nah ini satuannya berbeda, ini 1, ini 0, ini 1. Maka kita lihat dulu yang sama-sama satuannya 1. Berarti kalian membandingkan yang ini dengan yang ini. Karena ini sama-sama satuannya 1. Nah, yang ini 1,3, yang ini 1,1. Kebetulan sebelah kanan tanda koma sama satu angka. Maka yang besar adalah yang ini, ya kan? Namun karena disuruh membandingkan yang ini juga, ya kan? Nah, ini supaya tidak rancu boleh juga dikasih tanda 0 seperti ini. Tuh ya, jadi 1,300, 1,100, yang terakhir adalah 0,423. Ini yang pertama paling besar, kemudian ini, kemudian ini. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan kalian coba latihannya dengan menyalin di buku. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan menggunakan cara-cara yang tadi. Selamat mengerjakan.